bagaimana memaknai pernyataan Presiden? Ini sebenarnya sesuatu yang sangat baik, yaitu yuk kita mencintai produk dalam negeri. Sebenarnya ini adalah seruan yang sudah sangat lama, tapi kemudian ada kata kalau perlu kita benci produk luar negeri. Sebenarnya sah-sah aja sih Presiden mau ngomong seperti apa, dia kan manusia biasa. Jadi saya tidak tidak merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa begitu, walaupun mungkin kata-kata pilihannya itu agak sedikit off. Saya sendiri ada Kagetnya nggak? Oh iya kaget, tapi sebenarnya saya sendiri ada rasa bukan benci ya, tapi rasa tidak suka. Begini, saya ke pasar, di pasar itu dijual bawang merah, bawang putih impor dari Cina. Dan saya selalu nanya, ini bawang impor dari Cina, ini impor dari Cina, saya nggak mau beli. Saya bilang, saya mau bawang yang buatan Brebes. Mana bawang Brebes? Mana bawang Brebes? Jadi saya ada rasa tidak suka, karena apa? Karena memang saya tidak suka bawang dari Cina gitu. Bawang aja kok dari Cina, jahe dari Cina. Ya itu sikap politik Mbak Emy sebagai seorang konsumen. Ya, saya konsumen dan saya kalau belanja di supermarket pun begitu. Saya selalu tanya, saya selalu bilang mana yang impor harus Anda. Jadi Mbak Emy, maaf saya potong. Apakah kemudian Mbak Emy bisa memahami pernyataan Presiden ini sebagai sikap yang melihat memang ada ketidakadilan sehingga itu emang diluberkan gitu, diekspresikan ya, dalam pidato seorang kepala negara? Rasa ada ketidakadilan dan mungkin rasa kesal terhadap jajarannya yang tidak mampu untuk mendorong produk Indonesia. Tapi sebenarnya kita tuh sudah mencoba untuk produk Indonesia ya, didorong. Tuh kita kalau ke Grand Indonesia, itu ada satu sangat terhormat loh tempatnya, setengah lantai itu satu produk Indonesia semua di toko alun-alun. Itu merupakan kebijakan dari Menteri Perdagangan yang lama, Pak Ibu Mari Pangestu. Dan itu sekarang masih jalan, walaupun saya kira itu rugi ya. Tapi itu, dan Sarinah dulu juga ada, kemudian Pasaraya juga ada. Jadi pernyataan Presiden itu sebenarnya sejalan dengan semangat banyak orang untuk lebih mencintai produk luar dan saya kira dalam negeri. Orang di Indonesia jadi juga biasa aja ya, semangat itu biasa, seruan Presiden itu biasa aja ya? Biasa aja menurut saya sih. Baik, Mbak Emy, saya mau beranjak ke Bung Mardhani Alisera. Apa tanggapan Anda? Bagaimana Anda memaknai pernyataan Presiden ini? Kasih Rosi, niatnya baik, tapi diksi pertama terlambat dan diksi kedua salah. Ya, diksi pertama terlambat itu bab mencintai produk Indonesia sejak zaman Soeharto kita sudah kampanye. Mas Pion itu cintai produk-produk Indonesia. Jadi Pak Jokowi cuma mengulangi, mestinya Pak Jokowi. Apa yang salah dengan mengulangi pernyataan? Salah karena selama ini tidak dikerjakan. Harusnya risetnya dibuat, inovasinya didukung, pasarnya dibuat. Pak Jokowi sendiri yang menyatakan bukan cuma delivered, tapi send. Nah, itu bermakna selama ini peta pasar tidak dikuasai, peta lapangan tidak diperkuat, inovasi tidak didukung. Saya kira itu nggak benar juga. Dan itu memerlukan benar. Bukan cuma pernyataan cintai produk Indonesia. Yang kedua, benci salah. Harusnya produk-produk bagus dari luar kita pelajari, kita lihat kekuatannya, dan karena cuma dengan membenci tidak selesai masalah. Justru kita jadi chauvinis, justru membuat kita malah tertinggal. Begitu, Rosi. Anda melihat kata benci itu merefleksikan proteksionisme, sesuatu yang ingin menutup diri? Saya melihat itu cermin ketidakmampuan, karena sudah lama sekali harusnya negeri ini menjadi negeri produsen. Kita punya semua sumber daya. Kita punya sekarang Pak Jokowi prioritas pembangunan itu sumber daya manusia. Jadi cocok sekali kalau sekarang itu diimplementasikan. Sedihnya ketika COVID-19 anggaran paling besar dari 2 triliun dipotong 1,5 triliun, 75% itu BRIN atau Kementerian Riset dan Teknologi. Mestinya itu yang ditambahkan di masa pandemi ini. Gitu, Rosi.